Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Zahra dengan NIM 230405501-026 dari kelas B angkatan 2023 jurusan Pendidikan Khusus. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengembangan alat ukur dalam PKH. Langsung saja soal pertama. Jelaskan perbedaan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi dalam pendidikan khusus, serta berikan contohnya masing-masing. Jadi, pengukuran merupakan proses memberikan angka terhadap kemampuan atau perilaku. Fokusnya pada kuantitatif, yaitu berupa angka atau skor. Contohnya, anak mendapat skor 70 pada tes membaca. Kemudian asesmen. Asesmen merupakan proses mengumpulkan informasi secara menyeluruh tentang kemampuan anak. Fokusnya pada proses dan gambaran kemampuan. Contohnya, guru mengamati kemampuan membaca, menulis, dan memahami instruksi anak. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi merupakan proses menilai hasil asesmen untuk mengambil keputusan. Fokusnya pada penilaian dan pengambilan keputusan. Contohnya yaitu menentukan apakah anak perlu program pembelajaran khusus. Jadi intinya, pengukuran sama dengan angka, asesmen sama dengan pengumpulan data, dan evaluasi sama dengan pengambilan keputusan. Soal nomor 2, jelaskan pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus, urgensinya dalam layanan pendidikan ABK, dan urgensi mata kuliah ini bagi calon guru pendidikan khusus. Jadi, pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus merupakan proses membuat instrumen berupa tes maupun non-tes yang sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Contohnya itu lembaran observasi, tes kemampuan dasar, dan skala perilaku. Selanjutnya, urgensinya dalam layanan anak berkebutuhan khusus, yaitu untuk mengetahui kemampuan dan hambatan anak secara tepat, menentukan program pembelajaran yang sesuai, dan menghindari kesalahan dalam penanganan. Kemudian urgensi bagi calon guru pendidikan khusus, yaitu membantu guru melakukan asesmen yang tepat, menjadi dasar dalam menyusun program pembelajaran individual atau PPI, dan meningkatkan profesionalitas guru. Soal nomor 3, menjelaskan prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas serta pentingnya dalam pengembangan alat ukur pendidikan khusus. Jadi, validitas atau ketepatan itu instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya, tes membaca harus mengukur kemampuan membaca, bukan kemampuan menulis. Kemudian, reliabilitas atau konsistensi. Hasil pengukuran tetap sama jika diulang. Contohnya, anak mendapat hasil yang relatif sama saat tes diulang. Objektivitas atau keadilan itu penilaian tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Contohnya, semua siswa dinilai dengan kriteria yang sama. Mengapa ketiga poin itu penting? Karena agar hasil asesmennya akurat, konsisten, dan adil, sehingga keputusan tidak salah. Soal nomor 4, seorang guru akan mengembangkan instrumen untuk mengukur aspek sosial pada anak autis. Analisislah karakteristik anak, aspek yang diukur, serta buat contoh indikatornya. Karakteristik anak autis itu kesulitan interaksi sosial, kurang kontak mata, sulit memahami emosi orang lain, dan cenderung menyendiri. Aspek yang diukur yaitu interaksi sosial, komunikasi sosial, respon terhadap orang lain, dan kemampuan bermain bersama. Contoh indikatornya yaitu anak melakukan kontak mata saat diajak berbicara, anak merespon saat dipanggil, anak mau bermain dengan teman, dan anak mampu menunggu giliran. Soal nomor 5, setelah uji coba instrumen, ditemukan beberapa butir tidak dipahami peserta didik. Analisis penyebab, dampak, dan solusi perbaikannya. Jadi penyebabnya bisa karena bahasa terlalu sulit, kalimat terlalu panjang, tidak sesuai dengan kemampuan anak, dan kurangnya contoh konkret. Dampaknya, jawaban tidak akurat, data menjadi tidak valid, kesalahan dalam pengambilan keputusan. Solusi yang dapat digunakan yaitu menggunakan bahasa sederhana, membuat kalimat singkat dan jelas, menambahkan contoh atau gambar, dan sesuai dengan karakteristik ABK atau anak berkebutuhan khusus.
Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.